pada malam ini bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hati kami. Kami buka untuk siap menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan, bahkan dalam pemeliharaannya yang sungguh sempurna, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kiranya kita tetap dikuatkan Tuhan, digairahkan, bahkan diberi hati yang selalu terbuka, hati yang haus akan kebenaran-kebenaran firman Allah, yang selalu melengkapi, mempersiapkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya atau gereja Tuhan di zaman akhir ini, untuk kita boleh terus kuat sampai kepada hari Tuhan datang kembali. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih tetap bergairah. Tentu kita sangat mengharapkan kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi kita, sehingga kita boleh terus berjuang sampai kepada garis akhir. Tentu perjuangan kita bukan hal yang mudah, saudaraku, karena kita akan berhadapan dengan hari-hari terakhir, yaitu masa-masa yang sukar. Bahkan masa-masa di mana gereja Tuhan akan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan sebagai ujian-ujian yang terakhir yang harus dilewati oleh gereja, supaya gereja Tuhan atau orang-orang percaya tentunya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kita sudah belajar dari kitab Wahyu dari pasal yang pertama sampai kepada pasal yang ke-11. Saya sudah menerangkan baik pembagian kitab Wahyu maupun juga standar sorga, bahkan penghukuman-penghukuman Allah, saudaraku, yang dinyatakan untuk sebagai ujian bagi orang-orang percaya, bahkan juga bagi dunia, sekalipun mungkin ya penghukuman-penghukuman itu masih bercampur dengan alam, tetapi tujuan Tuhan supaya manusia yang sudah tersesat, manusia yang hidup dalam dosa, yang cinta akan dosa, kembali berbalik kepada Tuhan melalui penghukuman-penghukuman yang Tuhan nyatakan. Dan ada 7 penghukuman yang dinyatakan melalui pembukaan meterai, dan juga ada 7 penghukuman melalui peniupan sangkakala. Saya sudah terangkan penghukuman-penghukuman ini sebelum kita memasuki penghukuman melalui cawan murka, yang juga ada 7 cawan murka yang akan ditumpahkan. Tetapi sebelum itu, saudaraku, kita sudah melihat Wahyu pasal 10, yaitu kitab yang terbuka, serta Wahyu pasal yang ke-11, pelayanan 2 saksi Allah. Setelah pelayanan 2 saksi Allah, dari ayat 1 sampai kepada ayat 14, maka ayat 15 sampai kepada ayat 19 itu adalah peniupan sangkakala yang ke-7. Ketika sangkakala yang ke-7 ini ditiup, saya sudah menerangkan pada minggu yang lalu, ada suara dari sorga, seruan dari sorga yang berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Ini peralihan kekuasaan yang selama ini di mana dunia dikuasai oleh iblis atau kerajaan kegelapan, tetapi kekuasaan itu beralih kepada Tuhan, dan Dia yang diurapinya dikatakan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Setelah suara yang dari surga ini, seruan dari surga ini,
ada juga seruan dari 24 tua-tua. Apa yang diserukan oleh 24 tua-tua itu ayat 16 sampai kepada ayat 18. Dalam ayat 17 dikatakan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, dan seterusnya. Lalu dalam ayat 19 diperlihatkanlah juga kepada Rasul Yohanes dalam penglihatan itu sorga yang sedang terbuka. Ketika sorga itu diperlihatkan terbuka, atau bait suci yang di sorga itu terbuka, maka kelihatanlah katanya tabut perjanjian. Ya, ketika bait suci yang di sorga itu terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian, maka terjadilah kilat, deru guru dan gempa bumi serta hujan es yang lebat. Ya, setelah itu maka kepada Rasul Yohanes juga diperlihatkan ada suatu tanda di langit. Ya, kita akan memasuki Wahyu pasal 12. Ya, ini kelanjutannya ya saudaraku. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, maka diperlihatkanlah suatu tanda besar di langit. Apa tanda besar di langit ini? Ya, coba mari kita perhatikan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Terus. Dengan bulan di bawah kakinya. Iya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, terus. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Iya. Ia berteriak kesakitan. Iya, diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes suatu tanda di langit. Iya, dikatakan tanda di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepala. Perempuan ini dalam keadaan sakit bersalin, hendak melahirkan. Dalam terjemahan ya firman Allah yang hidup, ya mari saya ajak kita perhatikan dulu kalimat-kalimat yang lebih mudah kita mengerti, kita pahami. Ya, saya minta lebih dahulu terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Kemudian muncullah di langit suatu tanda yang luar biasa. Suatu tanda yang luar biasa. Apa itu terus? Yang menggambarkan perkara-perkara yang akan datang. Jadi tanda yang dilihat ini menggambarkan perkara-perkara yang akan datang. Ya, ingat ya, menggambarkan. Ya, melukiskan, mengkiaskan perkara-perkara yang akan datang ataupun yang akan terjadi. Maka tentu perlu penyingkapan-penyingkapan ya soal tanda-tanda ini, rahasia-rahasia ini, supaya kita mengerti, kita paham. Ya, kapan ini terjadi? Ini menunjuk kepada apa? Ya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Kita mengerti soal waktunya Tuhan. Ya, coba terus. Saya melihat seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya. Sedang bulan berada di telapak kakinya. Terus. Dan di kepalanya terdapat sebuah mahkota terdiri dari 12 bintang. Ia sedang mengandung. Terus. Dan berteriak-teriak kesakitan menantikan kelahiran anaknya. Iya, menantikan kelahiran. Sebab ia sedang mengandung dan berada dalam kondisi sakit bersalin. Terjemahan sederhana. Ya. Ayat 1 ya. Sebuah tanda yang penuh arti diperlihatkan kepada Iya, saya. sebuah tanda yang penuh arti. Oleh sebab itu ini perlu dimengerti. Karena mengandung arti. Melukiskan sesuatu yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Ya, coba terus.
Saya melihat seorang perempuan yang sangat mulia di langit. Terus? Dia memakai jubah yang bercahaya seperti terbuat dari matahari. Ya, terus. Di bawah kakinya terletak bulan, dan dia memakai mahkota yang terdiri dari 12 bintang. Iya, terus? Tetapi dia sedang hamil. Iya. Dan sudah waktunya untuk melahirkan. Sudah waktunya untuk melahirkan. Karena itu dia menjerit kesakitan. Menjerit kesakitan. Iya. Perempuan berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang. Kondisi perempuan itu sedang mengandung, sakit bersalin, hendak melahirkan. Dan dia berada dalam kondisi sakit bersalin, berteriak kesakitan sebab hendak melahirkan. Nah, ini harus kita ikuti supaya kita mengerti dengan baik. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, saya ajak kita memperhatikan ya ayat ini, ayat 1 ini dulu ya, supaya kita dapat mengerti maknanya. Nah, dikatakan begini dalam terjemahan sekarang. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Seorang perempuan. Saudaraku, di dalam Alkitab ini ada beberapa kata perempuan itu ya mengandung arti bukan pribadi, tetapi suatu kelompok. Iya. Jadi kata perempuan di sini, seorang perempuan ini tidak menunjuk kepada seorang pribadi, satu orang tidak, tetapi menunjukkan kepada suatu kelompok. Ya, beberapa contoh kalau saya kutip di dalam Alkitab. Salah satu itu adalah dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 20. Di situ ada dikatakan perempuan Izebel. Ya, perempuan Izebel. Ya, memang di dalam perjanjian lama, dalam kitab Raja-Raja, ya kalau kita melihat dalam kitab Raja-Raja, ada seorang perempuan yang bernama Izebel, seorang, yaitu istri Ahab. Ya, tetapi dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20, Izebel di sini bukan seorang pribadi, tapi menunjuk kepada satu kelompok. Iya, coba sebentar saya kutip Wahyu pasal yang kedua ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, Ya, karena engkau membiarkan wanita Izebel. Wanita Izebel terus. Yang menyebut dirinya nabi, Ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, terus. supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Iya. Jadi kalau dalam kitab Raja-Raja, ya, Izebel di situ ada seorang pribadi. Satu orang, yaitu istri Raja Ahab. Tetapi wanita Izebel di sini bukan menunjuk kepada satu pribadi, tidak, tetapi menunjuk kepada satu kelompok, yaitu kelompok orang-orang ya yang terlibat di dalam penyembahan berhala, ya, dan hidup dalam dosa perzinahan. Ya, satu kelompok orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala dan perzinahan. Karena dikatakan tadi di atas, karena menerima ajaran yang menyesatkan, yaitu dari Izebel. Karakternya itu seperti Izebel. Sekali lagi, karakternya itu seperti Izebel. Bagaimana karakter Izebel? Karakter Izebel itu bisa mempengaruhi orang banyak untuk terlibat dalam penyembahan berhala, mempengaruhi orang banyak untuk hidup dalam dosa perzinahan. Akan lebih jauh lagi kalau kita memperhatikan karakter Izebel dalam kitab Raja-Raja itu. Ya, bagaimana karakter Izebel?
Yang raja itu suaminya Ahab. Tetapi pengaruh Izebel, ya, dalam kekuasaannya, itu sangat kuat. Roh menguasai. Ya. Roh menguasai. Sebenarnya seorang raja itu titahnya, perintahnya itu sangat kuat. Ya, bahkan kalau kita mundur jauh ke belakang lagi, ya, saudaraku, seperti Ratu Wasti pun pernah dipecat oleh raja karena tidak tunduk. Ya toh? Maka diganti dengan Esther. Ya, tetapi saudara bayangkan betapa pengaruh daripada Izebel bisa mempengaruhi suaminya Ahab. Ahab itu raja. Ya, harusnya Izebel tunduk kepada Ahab. Tetapi sebaliknya, ya, Izebel ini memiliki sifat karakter menguasai. Suaminya pun dikuasai, raja pun dikuasai, apalagi yang lain. Ya, apalagi yang lain. Ya. Karakter Izebel, karakter menguasai. Ini sangat bahaya. Ya. Maka jangan sampai roh ini masuk. Tentu karakter itu tidak terlepas dari ajaran. Sekali lagi, karakter tidak terlepas dari ajaran. Ajaran yang benar akan menciptakan karakter yang benar. Ajaran yang rohani akan menciptakan karakter yang rohani. Kalau kita mengajarkan ajaran yang rohani, contoh saja dalam keluarga, dalam nikah rumah tangga, kita mengajarkan ajaran yang rohani kepada anak-anak kita, maka itu akan membentuk karakternya menjadi karakter yang rohani. Kalau kita mengajarkan kekudusan, maka itu akan membentuk karakter yang kudus. Kalau kita mengajarkan kerendahan hati, maka itu akan membentuk karakter kerendahan hati. Ajaran dengan karakter itu tidak terlepas. Kalau kita mengajarkan pengampunan, maka akan membentuk karakter yang suka mengampuni. Ya. Jadi ajaran dengan karakter itu sejalan. Ya. Kenapa memiliki karakter seperti Izebel? Karena ajarannya seperti ajaran Izebel. Doktrinnya. Ya. Kalau doktrinnya sudah sesat, maka karakternya sesat. Ya, arti sesat yang saya maksudkan di situ adalah menyimpang dari kebenaran. Ya. Tidak sesuai dengan firman Allah, tidak alkitabiah. Ya. Jadi kenapa dikaitkan dengan ajaran Izebel dengan karakter? Karena itu sejalan. Ya. Ajaran yang disampaikan kepada satu kelompok yang disebutkan dengan perempuan Izebel. Ya, jadi kata perempuan Izebel di sini, ya, bukan satu pribadi, tapi kelompok. Ya. Nabiah, ajaran, ya, yang mengajari itu nabi. Ya. Seorang nabi. Ya. Tetapi kalau ajarannya itu salah, ajarannya itu menyimpang, maka karakternya pun karakter yang salah, karakter yang rusak. Satu kelompok orang-orang yang rusak karakternya sebab hidup dalam dosa perzinahan, hidup dalam penyembahan berhala karena menerima ajaran yang salah.
Bisa ditangkap? Ya. Jadi ini satu kelompok ya. Bukan satu pribadi. Jadi wanita Izebel yang dimaksudkan di sini adalah suatu kelompok, satu kumpulan, satu himpunan orang-orang yang memiliki karakter yang sudah rusak. Sebab hidup di dalam dosa perzinahan, bahkan juga penyembahan berhala, dan merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa karena menerima ajaran yang salah yang dikatakan dari seorang nabiah ataupun nabi. Ya, jadi kalau ajaran seorang nabi, seorang hamba Tuhan salah, itu akan menciptakan, melahirkan karakter yang salah. Ini contoh perempuan yang dikatakan bukan satu pribadi tapi kelompok. Bisa ditangkap saudaraku? Iya. Baru yang kedua, dalam Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 17 ayatnya yang ketiga, di situ juga ada seorang perempuan, dan perempuan itu disebutkan sebagai wanita pelacur yang juga di dahinya terdapat suatu rahasia. Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur. Ya, ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Dibawanya ke padang gurun, Iya. dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, Terus. yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Iya, terus. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Iya. Ini adalah wanita pelacur atau perempuan cabul. Ini menggambarkan dari gereja palsu, jemaat palsu. Ya, sekali lagi wanita pelacur di sini menggambarkan jemaat palsu yang penuh dengan rahasia. Ini kalau kita melihat nanti dalam ayat 15, ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, terus suatu rahasia, terus Babel besar, iya, ibu dan wanita-wanita pelacur terus dari kekejian bumi. iya, suatu rahasia di dahinya. Ya, ini menggambarkan gereja ataupun jemaat palsu. Jadi bukan satu pribadi, tidak, tapi satu kelompok. Lalu pada pasal yang ke-19, ya, pasal 19, ya, Wahyu pasal 19, dalam ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Ya, ayat 7 sampai ayat 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, Ya, terus. dan memuliakan Dia, Ya. karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Terus. dan pengantinnya telah siap Iya. sedia. Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan itu istrinya telah siap sedia. Ya, perempuan itu telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain dan halus yang berkilau-kilauan, terus, dan yang putih bersih. terus. Dan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang. Iya. Ini adalah perempuan pengantin anak domba. Ya, perempuan ini adalah pengantin anak domba. Perempuan ini juga tidak menunjukkan kepada satu pribadi, satu orang, tidak, tetapi kepada satu kelompok. Jadi Izebel tadi dalam Wahyu 2 menunjukkan kepada satu kelompok. Demikian juga dalam Wahyu pasal 17 ayat 3, perempuan pelacur itu menuju kepada satu kelompok. Pengantin anak domba ini juga menuju kepada satu kelompok, satu himpunan.
Hal yang sama tadi Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua dikatakan, suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Ini bukan satu pribadi, tetapi ini menuju kepada satu kelompok, satu himpunan. Ya. Jadi ada banyak di dalam Alkitab ini, kalau kita perhatikan, kata perempuan itu tidak menunjukkan kepada satu pribadi, tetapi suatu kelompok, suatu himpunan. Itu yang pertama yang perlu kita mengerti dulu. Nah, baru yang kedua kita lanjutkan, saudaraku. Kembali kepada Wahyu pasal 12. Ayatnya yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapa perempuan ini? Kalau ini bukan satu pribadi tetapi satu kelompok, siapa perempuan ini? Itu pertanyaan. Iya. Ayat ini sering diterjemahkan menunjuk kepada orang-orang percaya di luar Yahudi atau non-Yahudi. Sering ini diterjemahkan atau disebutkan sebagai gereja dalam kesempurnaannya, karena berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Hal ini bisa kita terima, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, saudaraku, kenapa demikian? Yang pertama-tama, ini terjadi pada minggu terakhir nubuatan Daniel, yaitu 7 tahun masa kesukaran, 3,5 tahun permulaan kesukaran, 3,5 tahun puncak kesukaran. Jadi ini terjadi pada pertengahan 7 tahun itu. Iya, coba diperlihatkan dulu kembali gambarnya. Iya, kalau saudara masih ingat, saya menerangkan soal nubuatan Daniel ini. Iya, yaitu 70 kali 7 minggu atau 490 tahun. Saya sudah terangkan soal pembagian ini. Ini masa kemurahan pertama, 7 minggu. Sama dengan 49 tahun. Masa kemurahan kedua bagi Israel, 62 minggu, sama dengan 434 tahun. Setelah itu Yesus datang yang pertama kali ke dunia, menjadi manusia, mati, bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Tuhan membuka pintu anugerah bagi bangsa-bangsa di luar Israel atau non-Yahudi. Itulah kita. Amin. Kita mendapat kemurahan. Bahkan sampai hari ini pintu kemurahan itu masih terbuka sebelum Tuhan datang kembali. Kalau Tuhan sudah datang, pintu anugerah itu tertutup. Maka sebelum Tuhan datang, pergunakanlah pintu anugerah itu. Jangan sampai tertutup. Ya, sekali lagi, jangan sampai tertutup. Atau jangan sampai Tuhan tutup pintu anugerah bagi kita di luar Israel.
Ya, baru nanti akan masuk kepada minggu terakhir. Ya, 1 minggu sama dengan 7 tahun. Ini saya sudah terangkan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, pada pertengahan 7 tahun ini nanti dihentikanlah korban sehari-hari. Israel akan dihianati oleh antikristus, sehingga nanti Israel akan dianiaya ya, pada pertengahan 7 tahun itu, sehingga ada sisa waktu 3,5 tahun. Ya, bahkan dalam ibadah-ibadah kita sebelumnya saya sudah sampaikan, kegerakan rohani bagi orang Israel terjadi pada zaman 3,5 tahun, mulai pertengahan ini, yaitu zaman di mana dunia diserahkan kepada antikristus. Di situ masa kegerakan rohani bagi bangsa Israel. Ya, saudaraku, perempuan yang berselubungkan matahari berpijak pada bulan bermahkotakan 12 bintang ini, ya, ini nanti akan terjadi pada pertengahan ini. Ya, yaitu 3,5 tahun sebelum berakhir. Ya, sebelum tutup pintu anugerah bagi orang Israel. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, terus supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. supaya dipelihara berapa hari? 1260 hari. Itu sama dengan berapa bulan? 42 bulan. Sama dengan berapa tahun? 3,5 tahun. Iya, perempuan itu nanti akan disingkirkan ke padang gurun untuk dipelihara selama 3,5 tahun. Kelompok ini, perempuan ini kelompok ya, perempuan itu kelompok. Ya, kelompok itu akan dipelihara selama 3,5 tahun. Ya, ini dipelihara, perhatikan, setelah melahirkan anaknya. Itu ayat 5, anaknya dilahirkan. Setelah anaknya dilahirkan, maka perempuan itu disingkirkan ke padang gurun, ya, untuk dipelihara selama 3,5 tahun. Coba kita mundur sebentar. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, ya, yang akan menggembalakan sebuah bangsa dengan gada besi. ya, Tiba-tiba anaknya itu dirampas terus, dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. iya. Jadi anaknya ini dilahirkan dulu. Setelah dilahirkan baru perempuan itu disingkirkan untuk dipelihara, untuk dilindungi. Nah, kembali kepada pertanyaannya, siapakah perempuan ini? Memang ini sering diterjemahkan secara rohani, ya, menunjuk kepada gereja, yaitu orang-orang percaya di luar Israel, di luar Yahudi. Sementara peristiwa ini nanti terjadi pada zaman 3,5 tahun, zaman antikristus. Padahal gereja sudah diangkat, ya toh? Ya, dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah saya sampaikan, gereja sudah diangkat. Ya, tetapi Israel masih tertinggal. Dan akan masuk kepada masa 3,5 tahun itu. Dan di situ mereka akan mengalami kegerakan rohani.
Maka perempuan ini juga menunjukkan, menggambarkan bangsa Israel. Berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepala. Perhatikan tiga ini: matahari, bulan, dan bintang. Ya. Kejadian 37 itu menggambarkan keluarga Yakub. Ya. Ketika Yusuf mendapat mimpi, maka mimpi Yusuf itu dikatakan matahari, bulan, dan bintang. Ya, sujud kepadanya. Kejadian 37. Demikian ayat yang ke-9. Ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, Ya. yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, Ya. aku bermimpi pula, Ya. tampak matahari, bulan, dan 11 bintang Terus sujud menyembah kepadaku. sujud menyembah kepadaku. Ya. Yang walaupun ketika mimpi ini diceritakan, ya, saudara-saudaranya itu merasa keberatan. Coba terus. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, Ya. maka ia ditegur oleh ayahnya. Ya, terus. Mimpi apa mimpimu itu? Terus. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu Terus. sujud menyembah kepadamu sampai ke mana? Ya, jadi Yakub juga mengakui bahwasanya keluarganya itu melambangkan atau dilambangkan dengan matahari, bulan, dan bintang. Ya. Jadi kalau perempuan itu berselubungkan ketiga hal ini, menunjukkan kepada bangsa Israel yang lahir dari keluarga Yakub. Ya. Nah, kembali saudaraku, kita perhatikan Wahyu pasal 12. Ini karena kita pendalaman ya. Ya, supaya kitab Wahyu ini kita mengerti. Jangan sampai nanti saudara malas membaca kitab Wahyu, sementara rahasia dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman, tentang gereja, tentang persiapan gereja, ya, justru di sana dinyatakan. Ya, kita bersyukur ya kalau Tuhan menyingkapkan ini, memberikan kepada kita pengertian, sehingga kita bisa mengerti perkembangan waktu zaman ini. Ya, saya selalu menyampaikan Israel itu adalah lonceng tentang kedatangan Tuhan. Ya, sudah sampai di mana kondisinya? Itu lonceng, alarm yang mengingatkan kita supaya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Jangan lalai akan hal itu. Maka saya sangat senang mendengar berita tentang Israel. Ya, sangat senang. Kenapa? Karena saya tahu perkembangan zaman ini. Saya tahu perkembangan rohani. Ya, sudah di mana. Jadi kalau berita tentang Israel selalu saya tunggu itu. Ya. Karena selalu membawa saya untuk semakin mengerti, semakin memahami, dan penggenapan itu. Ya. Jadi kalau ada berita-berita terbaru, wah ini sudah sampai di sini, sudah di ayat ini, ya, saya ikuti itu. Karena saya tahu itu alarmnya, itu loncengnya. Kalau kita betul-betul mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, kecuali kita tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan, kecuali kita tidak mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, tidak cukup hanya ibadah-ibadah, nyanyi-nyanyi, enggak. Orang bijaksana itu betul-betul mengerti, memahami tentang waktunya Tuhan. Supaya jangan sampai kita melalaikan soal waktunya.
Jadi kalau diperlihatkan seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, serta bermahkotakan 12 bintang ini, tadi saya sudah sampaikan, menunjuk kepada orang Israel yang lahir dari keluarga Yakub. Dan ingat, Israel juga Tuhan sebutkan sebagai istrinya. Sebagai apa? Sebagai apa? Istrinya. Yang mengandung dari Tuhan. Tetapi ingat, bukan secara jasmani. Kita harus mengerti, memahami ini. Bukan kelahiran jasmani, bukan. Tetapi kelahiran rohani. Ya, bukan mengandung secara jasmani, tetapi mengandung secara rohani. Ya. Bagaimana mengandung secara rohani? Bagaimana melahirkan secara rohani? Bagaimana kelahiran secara rohani? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Tadi kan di awal pun kita sudah lihat terjemahan-terjemahan. Itu adalah tanda, kiasan, melukiskan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Iya. Tuhan menyebutkan Israel itu istrinya. Baik Hosea pasalnya yang kedua, Yeremia pasalnya yang ketiga, demikian juga Yesaya 54. Saya kutip Yesaya 54 ayat 5 sebentar. Yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, yang menciptakan engkau, katanya. Yesaya 54 dari ayat 5. Iya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Terus, Tuhan semesta alam namanya. Tuhan semesta alam namanya. Siapa suaminya? Tuhan semesta alam. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, yang menjadi suamimu, hai Israel, adalah Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Bukan Allah satu bangsa, bukan Allah satu suku, tidak. Tetapi dia disebut Allah seluruh bumi. Dia adalah suamimu. Dia adalah mempelai laki-lakimu. Maka terus ayatnya yang ke-6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, terus Tuhan memanggil engkau. Tuhan memanggil engkau kembali. Terus istri dari masa muda akan tetap ditolak. Iya. Iya, Tuhan berkata, aku pernah menolak engkau, tetapi tidak selamanya aku menolak engkau. Aku pernah meninggalkan engkau, tetapi tidak selamanya aku meninggalkanmu. Namun aku akan memanggil engkau kembali. Haleluya. Tuhan pernah meninggalkan Israel. Bahkan sekarang pun Tuhan masih membiarkan Israel. Ketika Tuhan membiarkan Israel, Tuhan membuka pintu kesempatan bagi saya dan saudara. Tuhan memberikan pintu anugerah bagi orang-orang di luar Israel. Selama Tuhan membiarkan Israel, maka sampai hari ini Israel belum berbalik kepada Tuhan. Tapi nanti masa aniaya 3,5 tahun, puncak aniaya itu, di situ mereka akan mengalami kegerakan rohani. Iya, tetapi sebelum lebih jauh sampai ke sana, kita lihat dulu. Tuhan mengakui Israel itu adalah istrinya, mempelai perempuannya. Ya, coba terus
Ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. hanya sesaat, kata Tuhan. Tapi karena kasih sayangku, aku akan mengambil engkau kembali. Ya. Tuhan kembali mengambil Israel. Menjadi istrinya. Dan Alkitab mencatat Israel itu suatu waktu akan seperti seorang perempuan yang sedang sakit bersalin dan hendak melahirkan. Ya, hendak melahirkan. Ya. Mari kita perhatikan saudaraku. Yesaya pasal 26. Ya. Mari kita ikuti ayat demi ayat supaya kita dapat mengerti. Kita awali dari ayat 15 saja. Ayat 15. Ya Tuhan, Ya. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Terus. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan. Ya, bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Ya, terus. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya, terus. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ya. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, Ya. mereka mengeluh dalam doa. Nah, ini kalau ini kita perhatikan, ya saudaraku, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Mulai dari ayat 15 tadi ya. Iya, ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Mereka makin bertambah. Ya. Saya ingat dalam sejarah bangsa Israel itu merdeka tahun 1948. Jadi lebih dulu Indonesia 3 tahun. Ketika mereka merdeka, mereka menjadi satu bangsa. Untuk diakui menjadi satu bangsa, harus ada 500.000. Jadi mereka nggak sampai 1 juta, hanya setengah juta. Menjadi satu bangsa. Ya, tahun 48. Karena pada waktu itu Israel itu berserak ke segala bangsa. Maka mereka dipanggil pulang ke Israel, ke tanah Kanaan. Pulang. Sehingga genap 500.000. Maka terbentuklah mereka satu bangsa, Israel. Baru diakui dunia. Ya, sekarang mereka berkembang. Makin bertambah. Ketika mereka menjadi satu bangsa, negara-negara sekelilingnya menyerang. Tapi mereka menang. Ya, mereka dikepung, tapi mereka menang. Sampai hari ini, secara jumlah jiwa mereka berkembang. Secara pengetahuan mereka berkembang. Saudara bayangkan padang gurun mereka bisa ubah menjadi tanah yang hijau dan subur. Penghasil pangan yang luar biasa. Teknologi yang tinggi. Obat-obatan yang luar biasa. Alat perang yang canggih. Mereka berkembang. Ya, mereka kecil secara lokasi, tetapi ada di pusat bumi dan menakutkan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, saudara yang terkasih, ya, mereka bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan. Perhatikan, Engkau Tuhan ya telah sangat memperluas, luas. Ya, makin luas. Mereka dibawa kembali ke negeri tanah milik pusakanya yang Tuhan sudah serahkan dulu pada zaman Joshua. Ya, yang walaupun Tuhan pernah menyerahkan mereka sehingga wilayah mereka itu dicaplok oleh orang lain.
Mereka sekarang mau ambil kembali milik pusakanya. Ya, dan mereka dituduh mencaploknya. Ya, biarlah itu urusan orang lain. Haleluya. Ya, urusan kita mari kita perhatikan waktunya Tuhan. Ya, dilanjutkan ayat 16 tadi, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari, memang begitu sifatnya mereka. Ya, mengalami kesesakan dulu baru. Ya, ada juga yang seperti itu di sini. Waktu kesesakan baru berseru, oh Tuhan, Yesus. Waktu sesak, kalau aman semua, jarang berseru, jarang berteriak, ya, lupa bergumul. Ya, kalau sudah aman semua, sudah mulai agak sehat, berkat cukup, ya saudaraku, nah, nggak ada masalah, ya, pengeluaran, ya, tidak terlalu. Ya. Saudara yang terkasih, kadangkala kita lupa berseru. Jadi sama tabiatnya, ya, dengan bangsa ini. Kalau bangsa ini dalam kesesakan mereka mencari Tuhan. Ketika hajaran Tuhan menimpa mereka, ya, baru mengeluh dalam, oh Tuhan, inilah karena kesalahanku, kelalaianku. Tapi mohon kemurahan, berikan aku kesempatan. Ya, kalau Tuhan memberikan aku kesempatan, ya, aku akan sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh sembuh. Ya, ini janji. Ya, kalau Tuhan makin berikan aku kesehatan, aku janji. Ya, mulai janji. Walaupun janji ini nanti tidak ditepati, kalau sudah mulai agak enak, ya, sama tabiatnya dengan, ya, ayat 17. Seperti perempuan yang mengandung, ya, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, terus menggeliat sakit, ya, karena sakit berat. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Seperti perempuan yang menggeliat sakit bersalin. Ya, seperti itu kondisinya. Terus 18. Kami mengandung, ya, kami menggeliat sakit, terus, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin, terus, kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, terus, dan tiada lahir penduduk dunia. Kami menggeliat, kami kesakitan, kami bergumul, kami seperti mengalami tindasan, penderitaan, tetapi kami tidak mampu menyelamatkan diri kami kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Perempuan yang sakit bersalin itu menggambarkan bangsa Israel yang akan melahirkan anak. Anak yang dimaksudkan di situ adalah, ya, kelahiran secara rohani. Jadi Israel itu harus betul-betul ditindas oleh antikristus. Ya, dan mereka harus masuk kepada kesusahan yang besar, penderitaan, masa aniaya itu. Seperti seorang perempuan yang sakit bersalin. Ya, barulah nanti akan melahirkan. Ya, kata melahirkan di situ menunjukkan kelahiran rohani. Maka lahirlah nanti orang-orang yang rohani. Pada waktu itulah mereka nanti akan berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, sehingga melahirkan orang-orang yang rohani.
Iya. Maka tadi dari awal kita sudah melihat ini adalah kiasan, gambaran, suatu tanda. Jangan ditafsirkan ini pribadi, dan jangan ditafsirkan ini kelahiran secara jasmani. Perempuan ini yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang ini, kita sudah melihat menunjukkan kepada keluarga Yakub, itulah Israel. Mereka disebutkan sebagai istri Tuhan, mempelai Tuhan, yang mengandung dari Tuhan, yang akan melahirkan anak-anak yang rohani, orang-orang yang rohani. Ya, mari kita naik lagi. Ya, masih kitab Yesaya pasal 66 saya kutip. Yesaya pasal 66. Ya, kita boleh baca dari ayat 7 dulu. Ayat 7. Sebelum menderita sakit ia sudah bersalin. Ya. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ya, terus. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti ini? Siapa yang mendengar seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Iya, terus. Masakan suatu perhatikan. dalam Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari. Jadi bukan menunjuk kepada satu pribadi, tapi satu negeri, satu bangsa, satu kelompok. Ya, terus. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu hari. Iya, terus. Namun baru saja menggeliat sakit terus. Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Amin. Sion. Ya, siapa Sion? Tuhan menunjukkan Sion itu sebenarnya yang pertama-tama menunjukkan kepada Yerusalem. Penduduknya adalah putri Sion. Ya, memang secara rohani, ya, sering kata Sion ini kita tarik kepada diri kita, yaitu gereja, orang-orang percaya. Karena kita pun akan memasuki Sion, yaitu kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ya, karena kita juga disebutkan keturunan Abraham secara rohani, karena iman. Haleluya. Ya, tetapi kalau kita lihat di sini, Tuhan sedang menunjuk ataupun menyatakan kepada Sion, yaitu Israel secara jasmani. Ya, baru saja menggeliat kesakitan, Sion sudah melahirkan anak-anaknya, dilahirkan dalam satu bangsa sekaligus. Ya, jadi bukan lagi, saudaraku, satu-satu, tidak. Ya, tetapi melahirkan satu bangsa sekaligus. Kalau dalam ayat lain dikatakan dalam kitab Mazmur itu menunjuk kepada kita, di Sion itu dilahirkan satu demi satu, satu demi satu. Tapi Sion yang ditunjuk kepada Israel akan dilahirkan dalam satu waktu, yaitu pada masa kesukaran besar. Yeremia 30. Yeremia 30. Sebelum kita melihat kepada kitab Mika, ya, saya kutip satu ayat, ya, dua ayat dari kitab Yeremia 30. Boleh dari ayat 5. Ayat 5. Demikian. Ya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Terus. Telah kami dengar jerit kegentaran, Ya. kedahsyatan dan tidak ada damai. Terus, cobalah. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Adakah laki-laki melahirkan? Ya. Terus. Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya, Ya. seperti seorang perempuan yang melahirkan? Ya. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Ya. Kan tidak mungkin laki-laki melahirkan, kan? Israel kan tidak semua perempuan.
Ya toh? Termasuk Perdana Menterinya. Ya, Om Benyamin. Ya. Tetapi dikatakan begini. Tetapi kenapa setiap laki-laki itu seperti perempuan sakit bersalin? Tangannya di ya. Ini berbicara tentang keluh kesah, pergumulan, penderitaan. Jadi Israel itu akan betul-betul nanti mengalami penindasan yang begitu berat. Ya, coba terus. Hai, ya. Apakah hebatnya hari itu? Terus? Tidak ada taranya. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi dia akan diselamatkan daripada. Iya, waktu kesusahan bagi Israel. Ya, tetapi ia akan diselamatkan. Perempuan itu nanti akan disingkirkan ke padang gurun untuk dilindungi selama 3,5 tahun, karena mereka sudah mengalami kegerakan rohani, sudah melahirkan anak, yaitu anak-anak yang rohani, sudah melahirkan orang-orang yang percaya, sekalipun mereka percaya setelah mereka mengalami tindasan. Sekarang kita beralih kepada kitab Mika. Sebelum Mika pasal 5, kita awali dari pasal 4 dulu. Mika pasal 4 dari ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Maka sekarang ya. Maka sekarang terus mengapa engkau berteriak dengan keras? Ya. Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Terus Aku sudah binasakah penasihatmu? Ya. Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Ya, terus Menggeliatlah dan mengadulah. Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, Seperti perempuan yang melahirkan. seperti perempuan yang melahirkan. Terus Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota. iya, terus tinggal di padang. Perempuan itu disingkirkan ke padang gurun. Terus Terpaksa engkau berjalan sampai Bapa. iya, terus Di sanalah engkau akan dilepaskan. Terus Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan. Iya. dari musuh. dari sana engkau akan ditebus oleh Tuhan dari penderitaan, dari pergumulan. Engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Ya. Jadi ada baiknya mereka harus mengalami tindasan, ada baiknya mereka harus dianiaya supaya melahirkan orang-orang yang rohani. Jadi kalau perempuan yang berselubungkan matahari tadi, saudaraku, melahirkan, kembali saya ingatkan, itu kelahiran secara rohani. Ya, pada pasal yang kelima, Mika pasal 5, perhatikan. Ini menunjuk kepada dua masa. Masa kedatangan Yesus yang pertama dan masa kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, dikatakan begini, ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, Ya. hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, Ya. daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, Terus yang permulaannya sudah sejak purbakala, Ya. sejak dahulu kala. sejak dahulu kala. Ya. Yang pertama ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sudah tergenapi. Yesus lahir di satu kota yang kecil, yaitu kota Bethlehem. Ya, di kota Bethlehem. Daripadamu akan bangkit bagiku, kata Tuhan, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ketika Yesus datang pertama kali, apakah Yesus sudah memerintah Yerusalem? Iya. Tetapi ini juga sudah digenapi. Yesus sudah lahir di kota Bethlehem, kota kecil itu. Lalu dilanjutkan ayat 2-nya.
Sebab itu Dia akan membiarkan mereka ya, sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. ya, jadi Tuhan akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan. Itu tadi Wahyu pasal 12. Ya, sampai kepada masa itu Tuhan biarkan mereka sampai kepada perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Terus Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. ya, saya minta dibacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat yang kedua. Boleh dari ayat pertama. Hai Bethlehem. Bethlehem Efrata, Ya. engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Yudea, Tetapi engkau akan menjadi tempat lahir Dia yang akan memerintah Israel. iya, Tuhanku, terus Raja yang hidup sejak masa lampau yang tidak berawal. iya, menunjuk kepada pribadi Yesus. Perhatikan, ini yang intinya ayat 2 ini. Allah Allah akan membiarkan umatnya jatuh ke dalam tangan musuh-musuh mereka. terus Sampai tiba saatnya Israel dilahirkan kembali secara rohani. Israel dilahirkan kembali secara rohani. Jadi Tuhan biarkan Israel itu jatuh ke tangan musuhnya, ke dalam kekuasaan antikristus. Yerusalem akan diinjak-injak 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Ya. Dan akan mengkhianatinya, menghentikan korban sehari-hari. Dan melalui itulah maka Israel akan dilahirkan secara rohani. Perempuan itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu menunjukkan Israel akan dilahirkan secara rohani. Kalau Israel sudah dilahirkan secara rohani, maka sampai berakhirnya masa 3,5 tahun, sampai berakhirnya masa antikristus berkuasa, Tuhan melindunginya. Ya, Tuhan akan melindunginya dan akan mengangkatnya sebagai buah sulung. Kalau saudara masih ingat, kita ini adalah jemaat anak sulung, sedangkan Israel adalah buah sulung. Ya. Jadi melalui penderitaan, melalui aniaya, lahirlah orang-orang yang rohani. Ada kalanya seseorang itu tidak menghargai kemurahan yang Tuhan beri. Israel mendapat kemurahan. Tadi di awal saya sudah kasih tunjuk. Kemurahan pertama 49 tahun. Kemurahan kedua 434 tahun. Lalu Tuhan biarkan mereka. Tuhan buka pintu kemurahan bagi kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang ketiga. Dan pada pertengahan akhir 7 tahun itu, disitulah Israel akan mengalami kegerakan rohani. Setelah mereka ditindas, setelah mereka mengalami aniaya, ada kalanya kita tidak menghargai kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, peluang yang Tuhan beri, waktu-waktu yang Tuhan beri. Ada kalanya kita tidak menghargai berkat yang Tuhan beri. Ada kalanya kita tidak menghargai kepercayaan yang Tuhan beri. Lalu Tuhan menghajar kita. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan izinkan kita ditindas. Tuhan izinkan kita mengalami aniaya. Supaya lahirlah orang-orang yang rohani.
Israel ketika mereka ditindas, mereka berseru, mereka berteriak, mereka mencari Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan. Saudara yang terkasih, pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita bertambah-tambah rohani. Ada kalanya Tuhan mengajar kita supaya kita meningkat. Sebab kadang-kala Tuhan biarkan kita dalam zaman kemurahan, tetapi kita tidak menghargai kemurahan.